saya sebagai kakak dari korban Deki Susanto, saya berharap meminta ke Pak Kapolda tolong keadilan untuk adik saya ini karena nyawanya yang tidak ada. Jadi untuk semua yang terlibat kasus adik saya ini dalam penangkapan, termasuk yang memerintahkan, harus diusut seadil-adilnya. Itu harapan saya kepada Bapak Kapolda. Jadi saya sangat berharap sekali lagi kepada Bapak Kapolda, tolong diusut seadil-adilnya siapapun yang terlibat dalam kasus adik saya ini, tolong diusut seadil-adilnya. Seluruh anggota yang terlibat di kasus yang datang ke tempat adik saya itu. Ini saya lihat tuh mereka bersembunyi. Ya, kenapa 4 orang yang didatangkan dan juga dia yang sakit hati sekali, saya masih dinas dia, sedangkan dia berencana membunuh adik saya. Jadi tolong Bapak Kapolda seadil-adilnya masalah adik saya ini. 8 orang itu. Jadi saksi 4 orang cuma. Nggak tahu disembunyikan mungkin karena dia aparat. Dia kan datang ke rumah itu, berarti kan ada rencananya untuk membunuh. Kebetulan sekarang si Kansep yang membunuh kan, apa tanggung jawabnya nyawa adik saya hilang? Apa tanggung jawab rekan-rekan yang lain itu? Karena adik ini sudah tidak ada kan, sudah meninggal. Kenapa dia bisa keluar sebagai saksi aja? Kenapa dia tidak dihukum juga? Kan dia berencana kan? Nah, tanggung jawabnya, apa tanggung jawabnya meninggal dia waktu? Ini sementara datang pakai timnya situ orang kan. Kenapa berkeliaran masih dinasnya? Semua anggota yang datang itu, yang ikut itu harus diproses gitu. Seadil-adilnya. Karena pertanyaan enggak, cuma karena nyokecian wak merekam gitu. Memang sempat emosi waktu itu, membuampian HP itu. Nah, preso, kok kakak kandung si Deki 2 kali itu nyocuan. Maksudnya salah duga, dikira mereka mungkin ibu ini merekam kejadian di dalam, padahal kenyataan dia enggak. Iya, ya enggak, kita mendengar aja itu. Nah dia gitu kan, memang kesal itu di dalam tadi. Ketujuannya harus harus dimasukkan. Nah enggak dulu, soalnya nyawa meninggal, nyoba karaju, lado niat malah datangnya ke rumah. Nah gitu. Itu harapan awak sebagai kakak kandung si Deki. Agar mempertanggungjawabkan perbuatannya itu saja. Harapan permintaan cuma itu, agar mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, entah bagaimana masa depan anak saya. Kan permintaan cuma itu, agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatan yang menimpa anak itu saja. Dibawa kemana kita udah jelas ya. Tujuan kita adalah tersangka harus mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Bukan kalau sekarang kan penetapan pasal yang ditetapkan oleh polisi kan belum sesuai dengan perbuatannya. Harapan kita Polda selaku yang ini bisalah menerapkan pasal yang digunakan nantinya adalah pasal pembunuhan seperti yang anjuran kita, dan itu juga kita ketahui juga merupakan anjuran dari kejaksaan. Makanya kemarin dikembalikan berkas itu oleh jaksa lagi. P19 itu ada rujukan petunjuk dari jaksa untuk mengganti pasal ke 338 pasal 354. Kalau untuk alasannya kita jelas ya, di perbuatan itu bukan penganiayaan tapi pembunuhan, itu jelas karena ditembaknya di kepala daerah vital ya, yang menyebabkan kematian. Ya makanya baru kita ketahui juga itu, makanya ini untuk P19 itu salah satunya ada itu. Makanya kita juga berharap semoga pihak kepolisian nanti penyidik lah
sesuai lah dengan itu seharusnya. Kalau yang di dalam tadi untuk pemeriksaan Ibu Mary dan empat dia berlima tadi 4 dari anggota. Cuman untuk konfrontir masalah setelah kejadian, apakah di mana posisi kelima orang saksi ini setelah penembakan, di mana posisi tersangka, di mana posisi korban, dan mana seperti apa bentuk pintunya, bagaimana cara keluarnya korban, dan bagaimana cara tersangka menembak. Cuma seputar itu aja tadi. Untuk beberapa pertanyaan 2. Kalau untuk yang seriusnya cuma 2 atau 2 pertanyaan tadi. Dan untuk hari Kamis itu kita ada agenda dari ini penyidik untuk rekonstruksi ulang hari Kamis jam 1 di Polres Solok Selatan. Kalau untuk tadi sih kita lihat dari pandangan sesama penegak hukum masih netral. Karena kita berhadapan di dalam satu ruangan itu tadi rame-rame kan. Pertanyaan tadi seputar posisi korban, posisi yang menembak, dan posisi pintu ya Kak, posisi pintu tempat korban keluar. Tadi dihadirkan saksi dari mereka ada 4. Seharusnya yang dihadirkan bukan 4, seharusnya kan 7. Ya. Tapi yang 3 tidak ada hadir tadi nampak. Katanya itu hanya sesuai perintah, jadi yang dipanggil orang kejaksaan cuma berempat katanya. Dari segi keluar korban, cara keluar korban, kalau dari mereka kan mengatakan mendobrak dinding, padahal di sana itu bukan mendobrak, tapi itu di sana tuh ada pintu darurat. Kalau dapat pelaku dihukum sesuai aturannya, sesuai perbuatan yang telah dilakukannya, dan semuanya terjadi harus transparan. Cuman yang rasa kecewa saya, seharusnya semua anggota yang datang menggerebek ke rumah kemarin seharusnya dihadirkan semua, cuman yang datang cuman berempat. Seharusnya kan semua mereka yang datang dihadirkan. Tapi kata penyidik tadi besok ada rekonstruksi di Polres Solok Selatan, jadi mungkin di sana mungkin dihadirkan. Tapi tidak ada dijelaskan tadi akan dihadirkan semuanya. Tahap berikutnya itu ada rekonstruksi di Polres Solok Selatan. Ya, saya sebagai istri korban berharap dapat memberikan keadilan seadil-adilnya kepada saya sebagai korban, dan tersangka diberi hukuman sesuai atas perbuatannya.